Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi pengorganisasian. Ya, kita mulai dari definisi fungsi pengorganisasian tersebut. Nah, jadi definisi dari fungsi pengorganisasian merupakan proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Ya, jadi di sini kita harus menyesuaikan struktur organisasi dengan apa yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Ya, jadi kita harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ya di dalam struktur organisasi berdasarkan apa yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, nah prinsip organisasi ya yang pertama adalah perumusan tujuan organisasi dengan jelas. Di dalam organisasi atau perusahaan kita harus merumuskan tujuan dengan jelas di awal. Kenapa? Karena itulah yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah pembagian pekerjaan. Setelah kita merumuskan tujuan dengan jelas, ya, maka kita harus membagi pekerjaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Karena di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu terdiri dari berbagai macam orang yang bekerja di dalamnya. Ya, tentu saja kita harus membagi pekerjaan tersebut supaya apa? Supaya kita mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas dan fleksibilitas. Di dalam melakukan pekerjaan di organisasi atau perusahaan itu dilakukan secara kontinuitas, ya, atau berkelanjutan, ya, dan juga fleksibel. Nah, apabila ada pekerjaan yang dirasa ya kita bisa melakukannya, ya maka kita harus melakukan pekerjaan tersebut dengan fleksibel. Ya. Kemudian keempat adalah delegasi wewenang dan tanggung jawab jelas dan seimbang. Nah, kita harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ya kepada orang yang bekerja di perusahaan. Kenapa? Ya karena dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas, maka apabila ada terjadi suatu kesalahan, maka kita bisa menanyakan ya kepada siapa atau ini tugasnya siapa, ya kita harus menanyakan kepada orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah unity of direction, kesatuan petunjuk. Ya, kita harus mempunyai SOP, standar operasional prosedurnya atau rule of the game-nya. Ya, supaya apa? Ya, supaya orang yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi tersebut dia mempunyai petunjuknya. Ya, cara melakukannya seperti apa? Oke, kemudian ada unity of command, kesatuan komando. Ya, jadi pemimpin itu di dalam perusahaan itu harus satu. Ya, si A harus bertanggung jawab pada satu orang. Ya, jadi kesatuan komando ini adalah memang pimpinan itu harus satu. Ya, tidak boleh pimpinan 2, 3 dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena harus jelas ya kepada siapa ataupun dia harus bertanggung jawab kepada siapa, kepada pimpinan siapa ataupun dia harus melakukan pekerjaan dari pimpinan siapa. Itu harus jelas. Oke, kemudian ada span of control. Nah, ini ya di dalam suatu organisasi itu harus jelas ya satu pimpinan ya, pimpinan kita itu siapa. Nah, kita harus jelas dalam struktur organisasi itu. Ya, karena kita bertanggung jawab terhadap tugas yang kita lakukan terhadap satu pimpinan. Ya, span of control atau rentang kendalinya. Ya, kita tidak boleh bertanggung jawab kepada pimpinan yang lain gitu. Ya, jadi harus satu tanggung jawab kita. Ya, rentang kendali di sini span of control. Kemudian employment of hierarchies. Ya, employment of hierarchies. Kemudian ada prinsip koordinasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip organisasi. Nah, di dalam proses pengorganisasian yang pertama adalah perincian pekerjaan. Ya, kita harus merinci pekerjaan yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Ya. Kemudian setelah kita rinci pekerjaannya, kemudian kita bagi pekerjaan tersebut. Ya. Misalkan di sini ada bagian keuangan. Ya, ada bagian keuangan di keuangan sendiri. Ya, ada beberapa pekerjaan, misalkan membuat retur, ya, ataupun dia mencatat jurnal,
ya. Kemudian menggaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita bagi pekerjaan tersebut kepada siapa, kita harus bagi kepada si A, si B, si C dan sebagainya. Nah, setelah itu ya kita buat departementalisasinya, departemennya ya kita buat atau bagiannya kita buat. Nah, setelah itu baru kita koordinasi pekerjaan. Ya, kita koordinasikan pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya, kemudian monitoring dan reorganisasi. Nah, setiap kali ya itu harus kita monitoring pekerjaan dari karyawan ataupun orang yang bergabung di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, kemudian apabila diperlukan maka kita perlu reorganisasi. Ya, ini adalah proses pengorganisasian. Jadi ada perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, departementalisasi, koordinasi pekerjaan dan monitoring dan reorganisasi. Nah, kemudian tujuan organisasi. Nah, tujuan organisasi yang menurut William F. Gluck, ya, tujuan organisasi itu adalah hasil akhir yang harus dicapai organisasi dengan kemampuan dan aktivitas-aktivitasnya. Ya, jadi di dalam organisasi itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya adalah hasil akhir yang akan dicapai itu seperti apa. Ya. Kemudian Philip F. Kotler dan Paul N. Bloom, ya, tujuan organisasi adalah suatu sasaran organisasi yang dibuat khusus sehubungan dengan besarnya waktu dan siapa yang bertanggung jawab. Ya. Di samping kita membuat hasil akhirnya yang akan kita capai atau sasaran yang kita akan capai, kemudian di Philip Kotler juga menyebutkan bahwa siapa yang bertanggung jawab atas atau untuk tercapainya tujuan tersebut. Ya, oke. Nah ini adalah Philip Kotler. Nah kemudian jenis tujuan organisasi ada profitabilitas, ya, mencari keuntungan, produktivitas untuk meningkatkan produktivitasnya, ya. Kemudian posisi bersaing, ada pengembangan karyawan, kepemimpinan teknologi, tanggung jawab sosial. Nah ini adalah jenis tujuan organisasi. Nah faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan, yang pertama adalah tujuan perusahaan sebelumnya. Jadi tujuan perusahaan sebelumnya itu tercapai atau tidak, atau bagaimana tujuan perusahaan sebelumnya itu bisa dicapai atau tidak. Ya. Kalau tujuan perusahaan sebelumnya itu belum bisa tercapai, maka kita harus mencapai dulu tujuan perusahaan sebelumnya, baru kita bisa membuat tujuan yang akan datang. Ya. Oke. Kemudian sumber ekonomi yang dimiliki, ya. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu apa saja? Oke, jadi kita harus tahu apa yang kita miliki terlebih dahulu. Kemudian sistem penilaian dari eksekutif puncak. Biasanya ya di dalam kita bekerja ya itu pasti ada target dari eksekutif puncak. Nah, kita juga dinilai dari eksekutif puncak. Bagaimana kinerja kita. Nah, kemudian kekuatan dalam lingkungan. Nah, ini kita harus tahu kekuatan apa yang menjadi strength kita ya. Kekuatan kita itu apa? Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Oke. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh dari penetapan tujuan, yang pertama adalah membantu koordinasi dan pengambilan keputusan. Ya. Oke. Kemudian membantu penilaian keberhasilan organisasi, mendorong agar para pelaksana bekerja keras atas tujuan yang dapat tercapai. Kemudian yang keempat adalah membantu penilaian keberhasilan organisasi. Nah, ini adalah manfaat yang diperoleh dari penetapan tujuan. Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi garis. Nah, di sini dari atas ke bawah, ya ini adalah pendelegasian tugas atau wewenang. Jadi direktur ini mendelegasikan tugasnya kepada wakil direktur. Ya, wakil direktur ini mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada manajer yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian dari bawah ke atas, ya bawah ke atas ini adalah pelaporan tanggung jawab. Nah, Bapak katakan tadi bahwa manajer ini harus melaporkan tanggung jawabnya kepada wakil direktur pemasaran. Nah, apabila ada suatu masalah, ya, oke. Nah, dia tidak bisa manajer penjualan ini, dia tidak bisa melaporkan apabila ada suatu masalah kepada wakil direktur produksi. Ya. Nah ini, jadi apabila ada suatu masalah, maka manajer penjualan ini dia akan melaporkan masalah tersebut kepada wakil direktur pemasaran. Nah ini adalah struktur organisasi garis. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi fungsional. Nah di sini
di struktur organisasi fungsional ini ya, ini ada bagian-bagian di dalamnya yang dia itu bekerja sama untuk suatu proyek tertentu. Ya, contohnya di bawah direktur, ya ini ada bagian teknik, bagian perencanaan dan bagian pengadaan. Nah, ketiga bagian ini dia bekerja sama, ya saling bahu membahu, ya untuk menyelesaikan proyek jalan tol, proyek jembatan dan proyek listrik. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi garis dan staf. Nah, struktur organisasi garis dan staf bedanya dengan struktur organisasi garis tadi adalah di struktur organisasi garis dan staf ini ada staf ahli di dalamnya. Ya, staf ahli ini ya dibutuhkan oleh direktur ya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ya, jadi bukan direktur sendiri yang berpikir, tetapi dia dibantu oleh staf ahli perencanaan dan juga staf ahli hukum. Ya, misalkan ada masalah di dalam hukum dan juga masalah di dalam perencanaan di suatu kegiatan atau suatu proyek tertentu. Kemudian ada struktur organisasi fungsional dan staf. Nah, di sini hampir mirip seperti struktur organisasi fungsional, ya. Bedanya adalah ada staf ahli di sini. Ya. Jadi staf ahli ini adalah dia membantu direktur ya untuk mengurusi masalah-masalah yang diberikan dari bagian-bagian di bawahnya. Ya. Ketika ada masalah, maka staf ahli ini ya akan membantu oleh direktur tersebut. Ya. Oke, kemudian yang kelima adalah struktur organisasi proyek. Nah, struktur organisasi proyek ini tentunya ada manajer-manajer tersendiri. Ya, ada manajer-manajer tersendiri yang dia akan membantu direktur ini untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ya. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah struktur organisasi matriks. Nah, struktur organisasi matriks ini ya dia saling bekerja sama ya antara manajer proyek A, manajer proyek B dan manajer proyek C ini dia bekerja sama dengan manajer departemen produksi, manajer departemen pembelian, manajer departemen administrasi dan manajer departemen personalia. Ya. Oke, nah mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih.